Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kita berada di segmen terakhir dokter kita kali ini masih membahas terkait dengan GERD. Langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Wenti. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi hasil dari si endoskopi tadi. Nah, dari jaringannya tadi yang udah diteropong, diambil sedikit nih buat diperiksakan, di PA kan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengecek apabila adanya keganasan atau kecurigaan sudah terjadi perubahan struktur jaringannya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini pH metri 24 jam. Ini untuk biasanya mengevaluasi pasien-pasien GERD yang tidak respon terhadap terapi. Jadi sudah diberikan terapi, kok perubahannya nggak ada, kok tidak membaik. Nah, akan dilakukan pemeriksaan pH metri 24 jam. Biasanya ini di rumah sakit ya, atau di fase tingkat lanjut. Untuk mengecek apakah memang GERD pasti atau ada lagi diagnosa lainnya. Seperti itu. Nah, ini yang paling sederhana. Selain dari GERD-Q tadi, PPI test ini biasanya dilakukan di vaskes pertama ya. Jadi kita curiga dengan gejala yang tipikal ya, gejalanya khas ya. Pasien dengan gejala khas yaitu nyeri dada dan regurgitasi tadi, maka diberikan terapi PPI. Jadi PPI ini adalah obat untuk asam lambungnya tadi. Diberikan terapinya selama 1-2 minggu. Lalu ternyata responsif, ada perbaikan, maka dilanjutkan sampai 1 bulan. Ya. Oke, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya, ini nice to know aja sih. Pemeriksaannya juga dilakukan di vaskes lanjutan. Nah, penata laksanaannya yang pasti untuk menghilangkan gejalanya, menyembuhkan lesinya apabila terjadi perlukaan, mencegah kekambuhan, dan memperbaiki kualitas hidup. Karena tadi, GERD ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Betul. Ya. Rasa tidak enak, tidak nyaman, bergerak susah, makan pun susah. Akhirnya apa? Kualitas hidupnya menurun ya. Dan terakhir mencegah timbulnya komplikasi. Komplikasi apa yang paling kita takutkan tadi? Perdarahan saluran cerna dan kemudian terjadinya keganasan atau barit esofagus. Oke, ini nice to know aja ya. Oke, ini alur-alurnya. Nah, ini contoh obat-obatannya. Ini PPI adalah obat pilihan pertama atau drug of choice dari asam lambung. Kalau kita lihat antasida, itu Promac ya, sebut merek. Ya, Promac. Nah, itu merupakan untuk yang MAH biasa ya. Ini ada perbaikan gejalanya kan, positifnya cuma 1. Kalau PPI positifnya 4. Bisa diintip ya pemirsa ya, siapa tahu untuk ini beli obat gitu ya. Nah, iya. Jadi non farmakologinya yang pertama tadi ya, berat badan berlebih harus dirubah yang obesitas ya. Kemudian meninggikan kepala lebih kurang 15-20 cm saat tidur. Karena kadang tidur, apalagi habis makan tuh jangan tidur ya, karena takut reflux. Seperti itu. Karena bikin gendut juga pemirsa. Ya, kemudian menghentikan rokok dan minum alkohol ya. Lalu mengurangi makanan dan obat-obatan yang merangsang lambung dan menyebabkan reflux. Apa aja obat-obatannya? Tadi udah disinggung ya, biasanya obat yang anti nyeri. Asamfenamat, mungkin ibuprofen, itu yang bersifat asam. Kemudian makanan tidak boleh terlalu kenyang, ya. Makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur, mencegah terjadinya reflux tadi. Ya. Oke, kemudian ini tadi komplikasinya ya, banyak sekali. Struktur, barit esofagus, maleri, perdarahan, macam-macam. Nah, ini kalau udah terjadi komplikasi ya. Udah lukanya luka parah ya itu lukanya ya dokter. Parah seperti ini. Ini menyempit ya kalau yang maleri Wester ini. Oke. Nah, ini solusinya tadi ya, biasakan makan teratur. Makan teratur porsinya sedikit tapi sering. Jangan yang banyak, 3 kali tapi banyak. Itu nggak boleh ya. Kemudian punya makanan dengan baik ya, karena dapat menstimulasi enzim-enzim yang ada di dalam mulut tadi. Kemudian jangan makan terlalu banyak, jangan berbaring setelah makan. Konsumsi makanan probiotik boleh, kurangi konsumsi makanan pembentuk asam ya. Asam dan berlemak, salah satunya santan ya. Santan itu harus dikurangi ya. Hindari waktu makan yang terlalu berdekatan, jangan makan sambil minum. Jadi satu-satu, makan dulu baru terakhir. juga, dokter. Dan yang terakhir adalah kurangi stres. Kurangi stres. Dan sekali.
Nah ini dia ya contoh-contoh gambar-gambarnya mungkin bisa dilihat oleh masyarakat Bengkulu ya. Junk food ya, alkohol, kemudian yang sifatnya asam ya, coklat juga, kopi ya. Nah itu saja. Sesekali boleh ya dokter ya, jangan sering aja. Kalau bisa dikurangi. Dikurangi. Itu aja ya. Oke dokter. Nah tapi kalau untuk penyembuhan GERD nih ya dokter, kan sudah banyak yang berusaha untuk sembuh tapi gejalanya masih sering muncul, itu gimana dokter? Jadi yang pertama adalah perubahan dari lifestyle tadi ya. Makannya itu dia nggak bisa banyak. Terus nggak bisa yang aneh-aneh ya. Yang terlalu pedas, terlalu asam ya. Yang banyak gasnya, katakanlah yang banyak kafeinnya seperti kopi. Tapi bukan di kopi aja ya. Harus ingat teh juga ada kafein. Jadi saya nggak ngopi dok, saya minumnya boba tea. Kan tea kan sama aja. Teh juga. Kemudian yang junk food. Karena banyak komponen-komponennya bisa merangsang reflux tadi. Jadi memang selain pengobatan, lifestyle yang harus dirubah. Satu lagi berat badan dan stres. Kalau dari dokter Lisda nih, untuk meningkatkan kualitas hidup yang memang penderita GERD, seperti apa dokter? Oke, jadi kalau dari segi lifestyle untuk pola makan mungkin sudah sangat jelas ya oleh Dokter Wenti. Paling yang aku mau ingatkan ya, edukasi untuk masyarakat yang menonton hari ini itu adalah manajemen stresnya. Jadi jangan sampai seperti yang sudah diceritakan tadi terlalu kaku, lupa bahwa ternyata memberikan efek di tubuh itu terlalu cemas. Ya, jadi hati-hati, rileks saja. Yang penting tetap ingat menjaga pola hidup yang sehat dan tidak berlebihan, yang paling penting. Jadi boleh saja kita coba, tapi tidak berlebihan. Artinya makan pedas boleh ya dokter ya, minum kopi boleh tapi jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan juga tidak baik ya pemirsa. Baik, terima kasih Dokter Lisda dan juga Dokter Wenti karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting untuk pemirsa di rumah. Cukup sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Akan berjumpa lagi besok dan saksikan terus Dokter Kito Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.